ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru, bukan fenomena ya. Dari dulu kebanyakan juga seperti itu yang kita lihat ya, atau yang kita dengar atau kita baca di media sosial atau media cetak ya. Banyak artis yang kena misalnya karena narkoba, memakai narkoba. Sekarang problem hukumnya adalah saat seorang artis ketangkap menggunakan narkoba itu, apakah dia hanya sebagai pemakai doang saja atau ada tindak lainnya? Tindak lainnya misalnya apa? Apakah dia memang penjual misalnya, atau dia menimbun atau menyimpan yang dia bisa perjualbelikan kepada orang lain misalnya. Nah, itu kan bisa masuk ke ranah tindak pidana narkotika. Tapi saya cuma berpikir karena lingkungannya, pergaulannya jadi terpengaruh pada make misalnya, seperti itu. Nah, kalau memang karena kesalahannya hanya memakai atau menggunakan saja, nah tentu penyidik yang lebih tahu ya, tentu itu ke rehabilitasi. Tetapi kalau saat ketangkap, diperiksa, disidik, ada barang bukti, ada saksi-saksi orang lain maupun saksi penyidik misalnya, bahwa dia tidak semata-mata hanya menggunakan saja, tetapi juga memperjualbelikan misalnya, atau bahkan menampung dari orang lain, atau dia membeli secara terus-menerus gitu. Terus atau dia berlangganan dan sebagainya, dan nanti dia mendistribusikan ke orang lain misalnya. Nah, itu kan ada tindak pidananya. Tapi ini semuanya bisa dibuktikan atau terlihat saat dilakukan penyidikan dengan alat-alat buktinya dan barang bukti. Alat bukti itu keterangan saksi, verbalisan atau penyidik yang tahu atau menangkap itu, kemudian teman-temannya atau orang lain atau yang ada di rumah itu atau apartemen itu. Nah, nanti barang buktinya apa? Misalnya narkoba itu atau alat-alat lainnya ya, alat penghisapnya atau alat suntiknya atau alat apanya itu. Nah, itu akan terlihat yang tapi yang tahu penyidik nanti nih atau ahli digunakan itu apakah untuk misalnya untuk didagang juga dan sebagainya, tidak. Jadi kalau ada unsur memiliki kemudian menjual belikan, tindak pidana seperti itu gitu. Tapi ini kan kebanyakan mungkin orang terlalu melihatnya, kenapa sih giliran artis direhabilitasi, direhab gitu, tapi giliran orang biasa enggak gitu, padahal artisnya 16 gram lebih banyak dari 0, gitu. Nah, ini penyidik harus bisa menjelaskan. Orang mesti akan timbul persepsi kalau orang biasa misalnya sampai kena pidana diproses, kalau ini artis kok ke rehabilitasi dan pidana. Ini kita tidak bisa sebagai orang hukum, tidak bisa hanya menilai dari sisi luarnya, karena semuanya berdasarkan alat bukti. Bagaimana saat disidik, kemudian barang bukti, apa yang ditemukan, apakah dia memang benar menggunakan saja atau juga dia melakukan tindak pidana lainnya. Seperti orang-orang yang awam terus sampai digelandang ke proses peradilan dan dipidana misalnya seperti itu. Ini kita tidak bisa menilai dari sisi luar kecuali kita mendampingi dan kita lihat sendiri, karena itu yang bicara alat buktinya. Jikapun timbul pertanyaan seperti tadi, persepsi masyarakat, itu penyidik yang bisa menjelaskan. Harusnya pihak kepolisian yang melakukan penyidikan tentang artis itu bisa menjelaskan kepada masyarakat kenapa dia hanya rehabilitasi, tidak sampai ke proses pidana kena pemidanaan misalnya. Terus dijelaskan kepada publik supaya publik juga bisa punya pemahaman yang bagus tentang adanya tindak pidana atau tidak di narkotika ini. Secara rulesnya seperti apa Pak? Misalkan mendampingi klien dari sisi rehab sampai ke kasusnya seperti apa Pak? Saya belum mendampingi yang pernah rehab ya, saya juga belum pernah mendampingi proses yang di tingkat pertama. Saya dulu biasanya mendampingin di tingkat banding sama kasasi, jadi saya belum tahu prosesnya gitu. Biasanya kalau dari hukum acaranya nih, begitu ketangkep, penyidik atau polisi mesti akan membawa barang bukti, dan dia mesti ada saksinya dari penyidik itu yang menangkap itu, temannya atau apa, akan diperiksa. Terdakwanya, tersangkanya diperiksa, melakukan apa, berbuat apa, barang buktinya mana. Pengakuan berarti kan, pengakuan disesuaikan dengan barang bukti yang ditemukan saat itu. Misalnya saat penggeledahan atau saat penggerbekan,
atau saat ketangkap tangan. Kemudian nanti saksinya penyidik misalnya, penyidik tahu tentang apa saat kejadian itu, menerangkan apa. Kemudian saksi lain, temannya yang ada di situ, atau teman pergaulannya, atau yang ada di rumah itu, keterangannya seperti apa. Jika saja ada dua orang yang menerangkan bahwa artis tadi tidak hanya menggunakan, tetapi juga memperjualbelikan kepada teman yang lain dan sebagainya, apalagi selalu itu dijalankan, nah itu harusnya kena pidana itu, seperti itu. Tapi semuanya ini bicara bukti dalam persidangan nanti, dan keyakinan para penyidik memenuhi nggak unsur dua alat bukti ini minimal gitu, seperti itu. Yang seharusnya digencarkan itu adalah penangkapan pengedar atau bandar, atau penangkapan orang yang pakai narkoba, Pak? Simultan, karena ada yang make, sekarang dapat yang make artis, harusnya ditanyakan artis itu dapat dari mana. Artis dapat dari si A dapat dari mana, nanti akan ketemu ujung-ujungnya siapa penjualnya, penjual yang ketemu nanti bandarnya siapa, bandar yang ketemu dari mana sumber bandarnya, kalau mau ke arah sana. Tapi ini kan kewenangan penyidik gitu loh. Ya bagus kalau mau tindak ke sana, berarti secara komprehensif yang dilakukan. Karena yang kita tahu penangkapan artis, penangkapan pemakai, penangkapan bandar atau pengedar kan hampir jarang kita lihat. Ya harusnya secara simultan dulu dilakukan. Karena itu kan kewajiban daripada penyidik seperti itu. Jadi tidak hanya semata-mata artis pemakai aja. Nah, ini makai kan ada sumbernya kan? Iya. Dia dapat dari mana misalnya? Dapat dari penjual atau dapat dari temannya? Itu kan penyidik punya kewenangan. Katakan dapat dari temannya si A misalnya. Nah, si A dapat dari mana? Nanti ujungnya kan tahu dia akan beli misalnya. Belinya siapa penjualnya? Penjualnya si C misalnya. Nah, si C kamu bisa menjual dapat barang dari mana? Kan akan ketemu juga dari agennya atau bandarnya atau apa istilahnya ya, bosnya gitulah gitu. Tapi kalau strateginya diubah, kita kita perketat di pengedaran. Otomatis kalau misalnya narkoba itu nggak ada di pasaran, orang kan nggak make. Gimana? Sampai gimana? Seperti apa kan? Nah, harusnya begitu penyidik. Tapi kan metode penyidik yang akan dilakukan kita nggak tahu itu. Masyarakat pengennya seperti itu, ya mudah-mudahan para penyidik mendengar ini keinginan masyarakat bahwa hendaknya seperti mengambil apa yang kemudian ditanyakan oleh Mas tadi, hendaknya penyidik jangan nyari si pengguna saja para artis ini, tetapi juga sebenarnya sumbernya di mana tuh barang kok sampai beredar di masyarakat. Yang mengedarkan ini harus ditangkap. Nah, yang mengedarkannya dapat juga nih dari penjual atau bandar utamanya itu siapa, itu harus ditangkap. Nah, mampu nggak tuh penyidik? Tergantung pada penyidik dan pimpinan penyidik ya, komandannya mau pindah ke arah itu atau cukup mau yang para pengguna aja. Nah, tapi menurut sampean dengan perangkat undang-undang yang ada sekarang mungkin nggak? Mungkin banget gitu. Buktinya udah ketangkap yang berapa ton ya, sekian ton, sekian kilogram, hampir 1 ton dan banyak. Itu kan harusnya bagus tuh. Itu harus terus-menerus dilakukan gitu. Dan para penyidik kita kan sebenarnya ahli semua, ngerti tentang itu cara-caranya. Orang mengendus saja bisa, dia tahu kan akan ada intelijennya, ini barang lagi di perjalanan dan sebagainya. Dari yang membawa aja misalnya bawa KPP-nya atau siapa yang membawa itu kan akan ketahuan dari mana ujungnya itu. Harusnya begitu. Mau di luar negeri, Interpol ada, kerjasama antar negara ada. Tergantung kemauan daripada pihak kepolisian itu sendiri sebenarnya. Jadi harusnya saya bilang nih, nggak usah pilih kasih misalnya pengguna atau pemakai, penjual dan bandarnya atau bosnya, simultan aja lah, karena ada pihak Polsek, Polres, Polda, Mabes kan. Ya pengguna misalnya dari pihak Polseknya atau Polresnya, nanti penjualnya Polres, terus bandarnya di Polda, terus cukongnya lagi Mabes, kan bisa bersimultan seperti itu. Kan wilayahnya kan luas, setiap daerah kan ada Polres, ada ya kan? Ada Polda, setiap provinsi ada Polda, setiap kabupaten kota ada Polres, setiap kecamatan ada Polsek. Ya kalau mau simultan gitu. Cuma kan bagian narkotik ini kan terpenuhi atau tidak mencukupi telanjangnya dari sensenya itu. Jadi kalau masyarakat harusnya simultan, ya, tidak kejahatan nggak simultan sulit akan tertumpas. Iya. Gitu. Ya. Apalagi ini barang yang enak kan katanya, tapi saya sendiri belum pernah tahu barangnya kayak apa, rasanya kayak apa. Katanya kok enak, bener-bener itu polisi karena hal kayak gitu membayangkan masyarakat nih kalau concern ya,
simultan kayak tadi seperti tanyakan Bapak tadi. Kalau untuk Ferrari sendiri gimana nih tentang gencarnya narkoba di kalangan? Kita sebenarnya kalau kita dunia advokat kan jarang atau nggak ada ya, apalagi orang-orang Ferrari kan, kita kan ada moto profesional religius ya, jadi kita menginginkan jangan sampai ada yang kena gitu karena religius kita kan. Kita ingatlah kalau hal yang negatif yang merugikan diri kita, kenapa kita lakukan. Enaknya nikmatnya itu kan apa, kan cuma ilusi aja tuh, apa ya, angan-angan aja lah gitu. Sudah lebih baik nih menurut saya daripada uangnya buat beli misalnya narkoba, ya sumbangan aja ke anak yatim atau ke rumah ibadah, kan lebih bahagia seperti itu. Jadi mudah-mudahan jangan sampai yang kena lah seperti itu doanya. Memang kita bela, kalau mau bela karena hak setiap orang atau advokat wajib membela, ya membela nggak apa-apa. Saya dulu juga pernah membela, bahkan yang membuat kan punya pabrik segala macam, tapi sekarang dieksekusi mati. Cuma saya bilangnya tidak di tingkat pertama. Saya tentang penerapan hukumnya aja dulu di tingkat banding atau kasasi atau PK dulu. Yang sampai itu bela berarti bandar ya Pak ya? Bukan bandar lagi, dia punya pabrik. Pabrik. Iya. Freddy Pak? Tidak dihukum mati. Freddy siapa namanya Pak? Freddy Budiman. Aduh, siapa namanya? Yang orang Belanda tuh siapa ya? Namanya Kokte atau siapa? Bukan siapa tuh? Orang Belanda tuh siapa ya? Yang di Tangerang dulu. Bukan Freddy, bukan ya? Bukan. Sebelumnya itu. Sebelumnya itu aku lupa namanya, nanti saya cari berkaya belum ketemu tuh. Tapi kenapa alasan sampean membela? Ya, dulu kita mengkaji penerapan hukumnya benar tidak gitu. Karena di tingkat pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung dulu. Penerapan hukum ini pas atau tidak, seperti tadi misalnya. Harusnya bandar misalnya. Oh, kenapa dikenakan pasalnya misalnya cuma penggunaan gitu. Kira gitu. Nah, dulu ini katanya menanam tanaman untuk kesehatan, bukan narkoba itu. Tapi ternyata hasil labnya itu punya kandungan apa, seperti saya nggak ingat lagi kayak seperti itu. Nah, dianggap memproduksi narkoba gitu. Jadi argumentasinya kita dulu tentang fakta bahwa ini merupakan untuk kesehatan, obat gitu. Tapi ini mengandung kandungan apa yang ini juga bisa narkoba gitu. Udah dihukum mati tuh seperti itu. Jadi bisa gampangan. Himbauan Pak untuk para artis yang terjerat narkoba. Ya, untuk para artis ya, kita menghimbau kalian ini kan menjadi kebanggaan ya oleh masyarakat ya, jadi idola oleh banyak orang generasi muda gitu. Sehingga jika yang sudah kena, apalagi sampai rehabilitasi, misalnya selama rehabilitasi kan berapa bulan kira-kira? 3-6. Di sana kan 3-6 bulan nggak make kan bisa, berarti kan bagus dong. Nah, kebiasaan itu jangan jadikan di luar. Setelah keluar kembali ke rumah, jangan lagi menyentuh ke arah itu, jangan bergaul dengan orang-orang yang mempengaruhi kita sehingga kita melakukan lagi. Paling tidak kita menjaga diri kita lah, nama baik diri kita, nama diri masing-masing, nama baik keluarga, atau bahkan nama artis itu sendiri kan. Karena jadi idola masyarakat, kita paling tidak mencegah jangan sampai masyarakat nanti niru-niru juga kan. Karena jadi idolanya, kebanggaannya, sikap tindaknya ditiru, gaya-gaya ditiru, jangan sampai nanti juga niru menggunakan atau memakai daripada narkoba itu. Nah, sekarang mulailah kita anggap yang sudah ke depan untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Kita rubah kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi ke arah itu, pergaulan-pergaulan yang bisa membawa kita ke arah pemakaian itu kita hindari untuk tidak melakukan hal seperti itu. Kita lebih baik ya berteman dengan teman-teman lain yang tidak mempengaruhi kita sehingga menggunakan narkoba lagi. Informasinya katanya menurut dokter juga kalau memakai narkoba akan merusak diri kita sendiri kan. Nah, mudah-mudahan itu sadari juga untuk menjauhi hal itulah. Kayaknya manfaatnya nggak begitu banyak kan. Kalau misalnya untuk ketahanan saat melakukan acting atau aktivitas atau pekerjaan, ya banyak makan yang bergizi, banyak multivitamin, mineral, yang kira-kira bagaimana pendapat atau ahli dokter untuk kesehatan. Jangan
mengkonsumsi narkoba yang akibatnya akan merugikan diri kita sendiri. Nah itu harapan saya, karena artis adalah dambaan masyarakat luas dari anak-anak sampai ke orang tua, ya bisa membawa kemaslahatan umat harusnya. Karena apa yang dibawakan membahagiakan orang, tampil di layar lebar membahagiakan orang penonton, di TV membahagiakan para penontonnya termasuk kita juga. Nah kita sayang kalau misalnya kita dengar berita artis A tangkap, aduh kita juga sedih, kita haru, tapi bagaimana kita ingin berbuat? Apalagi kalau misalnya artis itu kebanggaan kita atau apa ya, kita idolakan gitu, kita kan juga ikut sedih juga gitu loh. Nah ini mudah-mudahan para artis ini menyadari bahwa diri Anda ini juga sangat diharapkan oleh banyak penggemar, ya, atau yang mengidolakan. Jangan sampai orang penggemar terpengaruh oleh perbuatannya dia, harusnya membuat bahagia jadi sedih, atau bahkan terus nanti frustasi kan sayang. Padahal perannya kan bagus harusnya, itu seperti itu. Mudah-mudahan kesadaran ke arah sana mulai ditingkatkan. Selalu berdoa lah, berdoa ya, beramal dengan niat baik, berbuat baik, insya Allah mendapat kebaikan. Tapi semuanya kembali pada diri sendiri. Kalau memang diniatin itu, ibaratnya kita puasa, niat puasa, nggak sahur aja bisa kuat puasa misalnya. Sama juga nih, misalnya kita niat untuk tidak menggunakan narkoba, niat benar menggunakan, ya bisa digantikan dengan yang lain kan, menggunakan permen jahe kayak misalnya gitu. Ya kan ada juga permen jahe, permen asam kayak gitu kan bisa juga, atau fake formula yang apa tuh, ada kan ya fake formula. Kemudian banyak sekarang permen-permen yang tidak narkobanya dan membuat kita imunnya tambah tinggi itu. Seperti itu. Mudah-mudahan para artis apa yang saya kemukakan ada manfaatnya, dan mohon maaf kalau misalnya sampai ke urusan pribadi tersinggung dan omongan saya. Tujuan saya untuk kebaikan, untuk kepentingan masyarakat kita, untuk kepentingan bangsa kita. Karena apa? Mana sih orang yang nggak seneng sama artis? Gitu. Dimanapun juga, mau artis yang main film, main sinetron, wow, jadi gandrung malah kayak kita gitu kan. Ketinggalan aja kita udah gak mau kan, harus nonton dan sebagainya. Artis penyanyi kayak kita udah dari zaman dulu nggak ada yang akan lepas, sampai tua pun kita nggak akan terlepas dengan kesenangan kita menonton ya, atau mendengarkan lagu atau musik. Itu coba kita ada kegiatan di tim misalnya, ada ya pertunjukan maka kita bikin nonton kan. Nah inilah itu supaya artis menghindari ini loh, diri kamu nih loh, dijadikan kebanggaan masyarakat luas, dijadikan suri toladan, dan hendaknya juga dalam sikap tindak keseharian kehidupan para artis ini juga bisa menjadikan suri toladan buat masyarakat luas. Yang hal yang negatif jangan digunakan lah gitu loh. Seperti itu harapan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya.